Halo teman-teman, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya mau kita baca dulu percakapan berikut ini yang terdapat di grup WA P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Nah, grup ini adalah satu grup yang kita bentuk khusus untuk membantu teman-teman yang masih ketakutan, yang masih kepikiran, yang masih stres akibat dari teroran para debt collector pinjol. Sehingga mereka tidak berani galbay, akhirnya utang sana sini dan hutangnya semakin banyak. Nah, setelah masuk ke grup ini, mereka berani untuk galbay. Galbay itu adalah satu-satunya jalan bagi Anda untuk keluar dari yang namanya jeratan setan pinjol. Jika Anda tidak galbay, maka berarti Anda akan terus-menerus berada dalam teroran, dalam ketakutan, mengalami stres akibat teroran dari debt collector pinjol. Sehingga Anda memaksakan diri untuk membayar padahal sudah tidak sanggup lagi. Akhirnya utang sana sini, pinjam sana sini, dan berbagai hal Anda lakukan. Sebagian besar dari teman-teman masih takut dengan yang namanya teroran debt collector pinjol. Nah, supaya kalian tidak takut dengan yang namanya teroran debt collector pinjol, kalian bisa bergabung ke grup ini lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar supaya kalian bisa tenang dan aman dalam menjalani masa galbay kalian. Karena di grup ini ada begitu banyak teman yang galbay yang berasal dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia, dan mereka galbay di berbagai pinjol yang ada di Indonesia, dan mereka punya pengalaman, dan yang paling penting adalah mereka senang sekali untuk membantu Anda menjelaskan segala sesuatu tentang keraguan Anda dan pertanyaan Anda mengenai galbay pinjol. Jadi Anda akan merasa aman dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik galbay pinjol. Jadi Anda tidak akan takut. Baik, kita baca dulu percakapannya. Paling parah itu kalau debt collector dan admin udah teror duluan, maki-maki kebun binatang, lalu sebar data. Sekarang WA mohon-mohon sambil kasih tawaran bebas denda segala macam. Bahkan udah mulai ada yang mau nerima pokoknya aja sesuai yang ditransfer ke rekening kita. Anjir. Terus kemudian ada yang jawab, ini udah kejadian di aku bang, baru 10 hari. Nah, sebenarnya para nasabah galbay ini mereka hanya menunda sebentar saja, mungkin telat 1 hari 2 hari karena mereka kebetulan tidak punya duit. Tapi bodohnya para debt collector ini, mereka sudah meneror duluan, memaki-maki duluan. Mereka menyampaikan hujatan dan makian dengan memakai nama kebun binatang kepada para nasabah ini. Dan yang paling parahnya lagi, mereka sudah sebar data. Padahal ini nasabah tadi hanya menunda. Nah, karena nasabah-nasabah ini yang galbay ini sudah terlanjur sakit hati, maka apapun yang dikatakan mereka sudah bertekad untuk tidak bayar. Nah, coba kita perhatikan. Sekarang WA mohon-mohon sambil kasih tawaran bebas denda segala macam. Bahkan udah mulai ada yang mau nerima pokoknya aja sesuai yang ditransfer ke rekening kita. Anjir. Dan banyak nasabah ini tidak mau lagi membayar. Justru mereka berjanji bahkan bersumpah dalam hati mereka tidak akan mau bayar lagi pinjol-pinjol ini. Nah, inilah kebodohan dari para pinjol-pinjol ini. Mereka merekrut para debt collector yang tidak punya etika, yang tidak punya otak, ya, yang tidak punya pikiran, dan mereka tidak tahu cara bekerja. Akhirnya inilah yang membuat orang-orang malas untuk membayar yang namanya pinjol. Karena beginilah karakter para debt collector yang kalian rekrut. Kalian dengar ini para pinjol-pinjol di Indonesia, makanya belakangan ini banyak pinjol-pinjol yang mengalami kerugian yang besar karena para nasabah sudah tidak mau lagi bayar. Orang belum jatuh tempo sudah kalian teror. 2 hari atau 3 hari sebelum jatuh tempo sudah kalian teror. Bukan hanya kalian teror lagi, kalian maki-maki. Lalu kemudian kalian ucapkan kata-kata kebun binatang. Bahkan kalau mereka terlambat, kalian sudah sebar-sebar data, baik yang pinjol legal maupun yang ilegal. Inilah yang dilakukan oleh debt collector kalian di lapangan. Kalau kalian tidak merubah cara ini, kalian tidak memberikan arahan yang benar kepada para debt collector kalian tidak mengajarkan cara menagih yang benar. Kalau hanya maki-maki itu anak TK pun bisa, Bung. Kalian tidak perlu mencari orang-orang yang pintar, yang cerdas. Kalian tidak perlu menyuruh orang dewasa untuk menagih. Rugi kalian memakai mereka karena bukan tagihan yang kalian dapat. Yang kalian dapat adalah dongkolnya para nasabah, dan nasabah sudah marah kepada kalian sehingga mereka tidak akan mau lagi membayar angsuran yang kalian tagihkan. Sudahlah kalian bunga tidak masuk akal, denda tidak masuk akal, tambah lagi debt collector kalian seperti ini yang main maki-maki, main hina-hina.
keluar segala isi kebun binatang, kemudian kalian main sebar-sebar data. Kalian pikir nasabah itu goblok, ya, kalian pikir nasabah itu tolol. Sudah kalian buat seperti itu, datang lagi kalian membuat tawaran dengan segala macam setelah beberapa hari kemudian, seolah-olah kalian ini baik. Kalian pinjol-pinjol ini memang aneh. Kalau kalian tidak merubah, maka ke depannya para nasabah ini akan semakin malas untuk membayar cicilan kalian. Makanya sekarang ini sampai-sampai OJK bingung, dan mereka juga sampai pada saat ini saking bingungnya sampai mereka mengatakan bahwa pinjol bakal ada agunan karena kredit macet semakin tinggi. Sebagaimana yang kita ketahui belakangan ini, kredit macet semakin meningkat. Setiap hari semakin bertambah banyak jumlah nasabah yang galbay. Maka semakin membengkaklah nilai kredit macet. Per Maret saja sudah mencapai 2,1 triliun. Dan ada 22 pinjol OJK yang terancam failit alias bangkrut. Mungkin jumlah ini akan terus bertambah ke depannya, dan tentu saja ini membuat banyak pihak ketar-ketir. Kenapa banyak nasabah yang galbay dipinjol? Apa penyebabnya? Dan apa dampaknya ke depannya, baik bagi nasabah sendiri, baik bagi perusahaannya, dan juga terhadap OJK-nya sendiri. Dan kenapa rencananya pinjol bakal pakai agunan? Inilah yang akan kita bahas di video kali ini, seperti judul berita berikut ini. Pinjam duit di Pindar, bakal ada agunan. Ini ketentuannya. Ini adalah sesuatu hal yang membuat kita bertanya-tanya, dan tentu ini akan membuat kelihatannya OJK benar-benar ketar-ketir karena banyaknya pinjol yang terancam bangkrut. Inilah yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Semoga hari Anda menyenangkan, berlimpah rezekinya, dan bahagia selalu bersama orang-orang tercinta. Belakangan ini kredit macet sudah sangat meresahkan dan cukup membuat ketar-ketir perusahaan-perusahaan pinjolnya, termasuk juga OJK dan pihak-pihak terkait lainnya. Hal itu tentu tidak terlepas dari mudahnya pengajuan dan pencairan di pinjol. Terlebih lagi tidak adanya agunan atau jaminan yang bisa diambil dari nasabahnya sebagai resiko atau pengganti akibat dari menunggaknya pembayaran si nasabah. Hal inilah yang mengakibatkan tingginya kredit macet dan nasabah enggan untuk membayar. Apalagi pengajuan dan pencairannya hanya dilakukan lewat online saja tanpa bertemu muka dengan nasabah dan tanpa disurvei pula. Inilah yang membuat maraknya gagal bayar dan banyak pinjol-pinjol yang terancam bangkrut karena tidak adanya jaminan yang bisa disita ketika si nasabah gagal bayar. Oleh karena itu, maka ke depannya OJK berencana akan membuat aturan baru di mana nasabah atau peminjam di pinjol akan diwajibkan memakai agunan dengan nominal pinjaman tertentu, supaya ada yang menjamin atau menjadi jaminan ketika nasabahnya gagal bayar. Jadi tidak seperti selama ini, ketika nasabah gagal bayar, maka nasabahnya tidak akan rugi apa-apa dan juga nasabahnya tidak bisa dipaksa untuk membayar karena memang dihukum atau di undang-undang nasabah tidak bisa dipidana jika hanya karena nasabah tersebut tidak bisa membayar hutang. Sehingga perusahaannya dengan cara seperti ini akan mengalami kerugian yang besar. Maka diadakanlah penjamin atau jaminan. Ketika nasabah gagal bayar, maka jaminan ini akan bisa diambil untuk mengganti kerugian perusahaan tadi. Sehingga perusahaannya tidak mengalami kerugian yang besar yang berdampak langsung kepada perusahaan pinjolnya sendiri. Karena ada barang jaminan yang bisa disita dan dijual untuk mengganti atau menutupi hutang nasabah yang tertunggak tadi, seperti yang dimuat di portal berita CNBC Indonesia berikut ini, yang diposting pada tanggal 11 April 2025 yang berjudul Pinjam duit di Pindar, bakal ada agunan. Mari kita baca beritanya. Otoritas Jasa Keuangan OJK telah menggodok aturan yang akan mewajibkan peminjam atau borrower fintech peer-to-peer P2P lending atau yang biasa kita sebut dengan pinjol dengan nominal tertentu untuk memberikan agunan sebelum meminjam dananya. OJK berharap dengan adanya jaminan ini, hal itu dapat mengurangi tingginya kredit macet di pinjol, sehingga bisa mengurangi risiko bangkrut atau risiko failit yang membahayakan keberlangsungan perusahaan pinjolnya. Oke, kita lanjut di paragraf keduanya. Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura (PVML)
Agusman mengatakan aturan baru ini akan tertuang dalam rancangan surat edaran OJK RSE OJK. Adapun terdapat sejumlah persyaratan bagi pemberlakuan kewajiban agunan ini. Kami sampaikan terkait agunan itu memang disiapkan aturannya yang akan berlaku ke pembiayaan di atas 2 miliar untuk kebutuhan produktif, ungkap Agusman dalam konferensi pers RDK OJK Jumat 11/4/2025. Tadi kita sudah membaca bahwa ada aturan baru dari OJK yang sedang digodok. Rancangan aturannya dan persyaratannya sedang digodok supaya bisa diberlakukan. Dengan memberlakukan kewajiban agunan ini, OJK berharap ini bisa segera diterapkan dan untuk pertama kalinya agunan ini akan diberlakukan atau dikenakan untuk nominal pembiayaan tertentu saja. Kita lanjut lagi. Lebih jauh lagi, Agusman mengatakan ketentuan ini diperlukan untuk memperkuat mitigasi risiko kredit untuk antisipasi kredit default untuk pembiayaan yang diberikan lender. Dengan ini, maka penyelenggara ada instrumen recovery kalau ada one prestasi borrower, kata dia. Jadi kalau nasabah ada yang menunggak, jadi ada recovery-nya, ada penggantinya, atau ada jaminannya kalau nanti nasabah ini menunggak. Jadi perusahaannya tidak akan terlalu rugi. Oke, kita lanjut. Untuk diketahui, pembiayaan Pindar P2P Lending hingga akhir Februari atau sebelum Lebaran kemarin, nilai outstandingnya tumbuh 31,6% menjadi 87 triliun. Sementara itu tingkat kredit macet pinjol TWP 90 tercatat ikut mengalami kenaikan. Tingkat TWP 90 berada di level 2,78% per bulan Februari 2025 dibandingkan pada Januari sebesar 2,52%. Agusman mengatakan bahwa adanya agunan ini bertujuan untuk mengurangi tingginya risiko yang berdampak langsung kepada pinjolnya. Karena kredit macet pinjol yang terus meningkat per Februari 2025 kemarin saja, tingkat kredit macet naik sekitar 0,27% dari bulan sebelumnya. Dan jika angka ini terus bertambah, ini akan membahayakan keberlangsungan banyak pinjol OJK ke depannya dan bisa berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi di masyarakat. Jika seandainya pinjol-pinjol ini yang terkena kredit macet ini benar-benar bangkrut, maka tentu sedikit banyaknya pinjol-pinjolnya ini bisa berpengaruh langsung terhadap perputaran ekonomi di masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah. Begitulah kira-kira dari sudut pandang OJK. Makanya diadakanlah pemberlakuan agunan untuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi. Sementara di sisi lain, jika nasabah-nasabah yang menunggak ini terus dipaksa untuk membayar, tentu ini akan menimbulkan masalah yang lebih serius lagi. Jadi ini terjebak antara dua sisi, antara pinjolnya dan juga nasabahnya. Karena memang nasabah-nasabah yang galbah ini, mereka terpaksa menunggak karena situasi dan kondisi ekonomi yang memaksa mereka. Sehingga kalaupun nasabah-nasabah ini dipaksa untuk terus membayar dengan cara apapun, apalagi mereka dipaksa terus, tentu mereka akan meminjam lagi ke saudara, ke teman, atau bahkan mereka akan menjual aset-aset mereka. Apalagi mereka harus meminjol lagi ke pinjol lain. Tentu ini akan menambah masalah dan akan menimbulkan masalah baru, bahkan masalah yang lebih besar lagi. Jadi ini terjebak di antara dua sisi. Ini sudah terlanjur terjadi. Maka dari itu OJK berusaha untuk mengambil jalan tengah, yaitu supaya dampaknya ini tidak lebih besar lagi bagi nasabahnya di kemudian hari, bahkan mungkin bagi pinjolnya di kemudian hari. Maka untuk kedepannya OJK memitigasinya atau berusaha untuk menengahinya dengan cara mereka mengadakan agunan. Bahkan mungkin kalau hal ini terus terjadi, nasabah dipaksa terus untuk membayar, bahkan mungkin kekacauan ekonomi yang sangat besar yang akan terjadi. Oleh karena itu, maka diambillah kebijakan oleh OJK untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini ke depannya supaya jangan terjadi lagi. Diberlakukanlah pinjaman beragunan di online. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, pinjaman online ini adalah pinjaman yang tanpa survei, pinjaman yang tanpa bertemu dengan nasabahnya, dan pinjaman yang tanpa agunan. Tapi dalam hal ini, supaya lebih kecil lagi risikonya, supaya tidak berdampak langsung kepada perusahaannya, dan juga nasabahnya harus mempertimbangkan ada risiko yang harus mereka tanggung ketika mereka mau mengadakan pinjaman, maka diadakanlah pemberlakuan jaminan.
Jadi bagi kalian yang sudah sempat gagal bayar karena situasi dan kondisi ekonomi, jangan sampai kalian memaksakan untuk tetap membayar pinjol. Apalagi pinjam sana sini, apalagi minjol ke pinjol lain, karena itu akan memperbesar masalah ke depannya, baik masalah bagi diri Anda sendiri dan juga masalah kepada perputaran ekonomi di negara ini. Bayangkan jika makin banyak nasabah yang memaksa untuk bayar, akhirnya timbullah kesusahan-kesusahan atau masalah-masalah di masyarakat, sehingga ini nanti akan menguap dan akan menggunung, ujung-ujungnya nanti akan pecah. Akan terjadi keributan di mana-mana. Bahkan mungkin kejahatan akan terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena nasabah-nasabah ini dipaksa bayar terus, akhirnya timbullah masalah stres di masyarakat, kehancuran-kehancuran, masalah-masalah keluarga, dan juga hal lain sebagainya, bahkan masalah ekonomi. Ini akan berdampak besar ke depannya. Oleh karena itu, bagi kalian yang sudah tetap galbay, tetaplah galbay. Yang sudah memilih untuk galbay, tetaplah galbay. Karena dampaknya sangat tidak baik ke depannya jika Anda memaksakan untuk terus membayar. Baik bagi kalian secara pribadi, ini akan menimbulkan masalah besar maupun terhadap perputaran ekonomi secara global. Ini semua akan saling keterkaitan. Jadi intinya, saya mau sampaikan kepada teman-teman, sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang baik dari OJK-nya. Dan bagi kalian yang sudah terlanjur gagal bayar, tetaplah gagal bayar. Jadi intinya, utamakan dulu kebutuhan keluarga kalian pada saat ini dan pribadi. Jangan hanya karena bayar pinjol, keluarga kalian jadi terabaikan, jadi berantakan, kalian jadi susah dan sengsara, dan kalian harus minjam sana sini dan sebagainya, apalagi minjol ke pinjol lain. Jangan. Karena kalau banyak hal seperti ini terjadi terhadap nasabah-nasabah yang galbay, nanti ini akan menimbulkan kekacauan yang lebih besar lagi. Jadi maksud saya, bagi kalian yang sudah terpaksa galbay, tetaplah galbay. Jangan paksakan kondisi dan keadaan Anda untuk tetap membayar. Nah, bagi kalian yang butuh support, dukungan booster mental, ataupun untuk menjawab segala pertanyaan dan keraguan kalian atau seputar masalah galbay, silahkan bergabung ke grup Facebook dan WA P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara, lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Jadi kalian akan dibantu di sana untuk menghadapi teroran-teroran atau tekanan-tekanan dari para debt collector yang disampaikan lewat chat, WA, SMS maupun teleponan langsung, supaya kalian kuat dan kalian bisa melewati masa-masa galbay dengan baik juga dengan aman. Oke, sampai di sini dulu materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi selanjutnya dan salam sahabat.